Apapun profesimu, belajarlah bisnisnya. Open mind and action. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin juga akhirnya ada yang nanya lagi nih. Katanya kaya kan begitu tuh. Saya merasa kaya karena untuk bisa dapetin 3 juta per bulan gak harus kerja. Iya kan? Kalau udah aku bisa bertahan hidup tanpa kerja kan udah kaya dong. Standarnya gitu aja, cuma level kayaku ya 3 juta per bulan. Kalau saya ngeluarin duit 10 juta per bulan, saya langsung jadi nggak kaya tuh. Kenapa? Karena saya harus menggerus uang perusahaan. Jadi bisnis saya malah kegerus, bisnis saya malah bangkrut, ya saya malah jadi miskin dong. Makanya saya mempertahankan hidup saya yang slow aja dulu, santai. Jadi profitnya mah gede, bisa puluhan juta, tapi kan mosok saya ambil semua. Bisnis saya nggak gede-gede dong. Nah, terus ada yang nanya, terus gimana Mas cara meleverage atau mempercepat kekayaan itu? Jadi sebenarnya meraih kekayaan itu ada 2 cara, bukan 2 cara, ada 2 level, 2 tahap. Pertama, mempercepat dan memastikan. Memastikan itu maksudnya memfiksasi kekayaan. Cara pasti untuk membuat kalian kaya itu adalah dengan investasi. Apapun, investasi itu banyak banget. Nanti kita bisa bahas lebih dalam ya. Karena ada aset-aset tangible, ada intangible. Nah, tetapi sebelum kita bangun aset ini kan perlu yang adanya modal. Perlu adanya dana. Nah, dana ini bisa didapat dari mana? Nah, makanya ada yang memastikan kita kaya adalah memiliki aset. Jadi investasi membangun aset. Tapi yang mempercepat kita untuk menjadi beneran kaya, mempercepat nih ya, memastikan bisnisnya cepat. Kalau ini kan memastikan beneran kaya ya, bakal kaya beneran. Nah, yang mempercepat kita akan cepat kaya adalah bisnis. Setahu saya, cara kaya cepat ya jualan sih. Karena dia bisa di leverage, dia bisa dinaikkan. Kalau kerja itu kan slow ya, santai ya. Ya dapatnya fix segitu aja. Meskipun bisnis ada resikonya. Jadi kalau enggak naik ya bisa turun. Tapi setahu saya peluangnya naik itu besar sekali. Peluang untuk digedein itu besar banget. Jadi kalau saya bilang sih belajarlah bisnis. Apapun profesimu, belajarlah bisnisnya. Apapun profesinya. Mau fotografer, mau kameramen, mau desain grafis, arsitek. Jangan cuma bergantung pada skillnya profesi itu. Misal arsitek cuma bergantung pada skill arsitek. Tapi bergantunglah, belajarlah ilmu bisnisnya. Ada salah satu guru muridnya Pak Tung Desem Waringin. Saya juga belajar ke beliau. Ada satu orang profesinya dokter gigi. Waktu jadi dokter gigi udah cukup makmur lah ya. Uang cukup lah. Tapi hari ini beliau sangat kaya. Bukan karena jadi dokter giginya. Tetapi punya klinik banyak sekali. Karena adik kelas dia dokter gigi kan banyak. Dia tinggal colek-colekin tuh mahasiswa-mahasiswa yang paling berprestasi. Mau bisnis bareng gak sama aku modalin. Udah tak beliin semua alat dan kliniknya. Klinik dokter gigi mahal loh ya. Kursi yang naik turunnya udah berapa, semua peralatannya berapa, ini itu peralatan dokter gigi itu mahal-mahal. Nah, mereka nggak perlu kredit, mereka nggak perlu utang, nggak perlu beli sendiri. Udah dimodalin sama itu ibu, dikasih ke dia, bagi hasil, udah kaya dia. Punya banyak klinik yang bekerja untuk dia, nggak perlu ini. Nah, yang bikin dia cepat kaya adalah bisnisnya. Yang membuat dia pasti kaya adalah asetnya. Jadi kalau cuma pinter ngasilin duit, misal pinter dagang, dia akan lebih mudah mempercepat kekayaannya tercapai, tapi belum tentu kaya karena dia setelah cepat pinter nyari duit, dia juga harus pinter mengalokasikan uang untuk membangun aset, alias upaya investasi ya. Jadi dua tahap tuh. Mendapatkan uangnya dengan cepat dengan cara kalau saya ya dagang dan berbisnis tadi, dan mengalokasikan uangnya untuk menjadi aset yang menghasilkan terus-menerus. Itu namanya investasi. Jadi pertama bisnis, yang kedua investasi. Jadi kalau mau ditanya leverage-nya gimana? Bisnis. Gitu. Itu
saran saya. Terima kasih.